Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita di tempat ini jemaah, di atas petunjuk dan ketakwaan kepadanya. Tidaklah yang memakmurkan masjid Allah, yang datang menjadikan rumah Allah sebagai rumahnya, kecuali orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang memakmurkan masjid Allah itu orang-orang beriman. Dia beriman kepada Allah. Dia beriman bahwasanya Allah memerintahkan kepadanya untuk datang ke rumah Allah dengan panggilan yang dikumandangkan. Dia beriman bahwa langkah-langkah dia ke rumah Allah itu dicatat. Dia yakin bahwa capeknya dia, lelahnya dia, capek ya. Orang datang di majelis ilmu, datang ke rumah Allah, menunggu sholat isya, itu lelah. Tapi terkadang kita melihat ada orang-orang yang tidak mau lelah. Dia siap untuk berebut di tempat yang sempit, berkeringat di sana untuk mendengarkan suara-suara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dia merasa nggak capek di sana. Kenapa? Karena ada syahwat dia di situ. Dan kita capek datang ke masjid nggak dapat apa-apa, coba. Kecuali itu menjadi amalan kita di hari akhir nanti. Maka semoga Allah menguatkan kita untuk tetap di atas ketaatan, dan semoga Allah mematikan kita di atas agama ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jemaah rahimakumullah, malam ini malam 22 Sya'ban, artinya hari Selasa depan itu malam berapa? Malam 28, 29 28, malam 28. Ya, kita tinggal sekali lagi kajian insyaallah jemaah. Allahumma ballighna Ramadan. Tinggal apakah kita sudah siap untuk menyambut bulan Ramadan? Kitab apa yang sudah kita baca berkaitan dengan fiqhu Ramadan? Karena kita tahu Ramadan ini setahun sekali. Ada banyak ilmu yang mungkin kita lupa, maka perlu dikaji kembali. Hendaklah setiap orang mempersiapkan diri, salah satunya dengan membaca kitab yang membahas tentang fiqh Ramadan, sehingga dia masuk ke bulan Ramadan dalam kondisi siap. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ihris ala ma yanfa'u. Engkau semangatlah untuk meraih apa aja yang bermanfaat buat engkau. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Jangan pernah pede sama diri sendiri, lupa sama Allah.
Nggak ada yang mudah kecuali yang Allah bikin mudah. Maka minta tolong sama Allah, wala ta'ajaz. Jangan jadi orang yang lemah, jangan. Jadi orang yang selalu optimis menghadapi masa depan dan selalu berharap Allah akan memberikan yang terbaik kepadanya. Baik, kita sampai ke bab kathratul kalam. Iya. Naam, Ustaz. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Alhamdulillahilladzi dafa'a an sunnati nabiyhi bi ahli al-hadith wa huffazil millah. Asyhadu an la ilaha illallah dzul 'izzati wal jalali wal karamah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul bariyah sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa man lahum bi ihsanin min at-tabi'in ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa lil hadirin wal mustami'in ajma'in. Thumma qala al-muallif wa huwa amirul mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab kathratil kalam. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر يقول قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فتكلم ثم قعدا وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فعجب الناس من كلامهما فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا أيها الناس قولوا قولكم فإنما تشكيك الكلام من الشيطان ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا. Barakallahu fiik. Bab tentang banyak ngomong. Ini sebuah peringatan buat kita bahwa banyak ngomong itu berbahaya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang diucapkan oleh seseorang, dilafalkan, melainkan ada malaikat yang mencatat dan mengumpulkannya. Sedangkan manusia itu Allah kasih kemampuan untuk berbicara, tapi hendaknya dia tidak banyak-banyak ngomong. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Jadi seorang yang berilmu itu ngomong atas dasar ilmu, diam atas dasar ilmu. Bukan sembarang, kenapa kau diam? Nggak bisa ngomong, bukan. Bisa aja dia ngomong, tapi dia diam karena dia melihat diam pada waktu itu adalah hikmah. Dan pada saat lain kita lihat dia berbicara. Kenapa dia berbicara? Karena pada waktu itu memang waktunya dia berbicara, dan itu pun dengan hikmah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qulu linnasi husna. Katakan kepada manusia ucapan yang baik. Qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku agar berbicara yang terbaik. Jadi kalau ada omongan baik tapi ada yang lebih baik, seorang muslim itu memilih yang lebih baik seharusnya. Kenapa? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Syaitan itu berusaha untuk membuat orang bertikai, berseteru. Itu kerjanya syaitan. Maka kita harus berhati-hati. Dan man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Yang banyak ngomong banyak salah. Maka kalau antum mau berbicara, mikir dulu. Sampai dikatakan orang yang berakal itu lisannya di balik hatinya, atau hatinya di balik lisannya. Jadi kalau dia mau ngomong, dia mikir dulu, ini baik enggak? Kalau baik baru dia ngomong. Kalau enggak, jangan. Sekarang ini
Kita kadang-kala udah nulis jemaah di WA itu, alhamdulillah ada apa istilahnya, ada khidmat menghapus ucapan. Maka terkadang aneh dapat WA ada banyak sekali. Setelah aneh lihat lagi sudah dihapus semua jemaah. Kenapa ya? Kita jadi penasaran. Boleh jadi dia yang nulis, setelah dia baca, kok kayaknya nggak pas ya. Alhamdulillah ustadznya belum lihat kan. Tapi terkadang sudah lihat. Dia kalau bicara akhirnya lepas, sulit mau diambil lagi omongan itu. Maka antum nih khusus yang bakal menjadi para pendakwah, yang akan menjadi penerus para nabi, jangan banyak ngomong kecuali ketika diperlukan. Ketika antum di majelis, ya antum lihat apakah waktunya anda ngomong atau fulan yang berbicara. Kadang-kala kita nyerocot ngomong, padahal ada yang lebih alim di sana. Antum diam, biar dia yang berbicara. Ketika antum dikasih kesempatan berbicara, berbicara secukupnya. Boleh jadi antum dikasih kesempatan untuk fadl, fulan antum yang bicara. Taib, ana bicara sedikit akan dilanjutkan sama fulan. Dan itu selamat jemaah. Di sini Al-Imam Bukhari meriwayatkan, beliau mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Amir Al-Aqadi, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Zuhair dari Zaid bin Aslam, dia berkata aku mendengar Ibn Umar, yakni Abdullah Ibn Umar bin Khattab berkata, qadima rajulani minal masyriq, datang dua orang dari arah timur, yakni dari timur kota Madinah, daerah Irak sana. Khatibani ala Rasulillah, ala ahdi Rasulullah SAW. Dua orang ini adalah orator, dua orang orator, khatib. Dikatakan khatib itu ya memang dia pandai berkhutbah. Nggak semua orang bisa berkhutbah, tapi semua orang bisa berusaha untuk menjadi orator. Jadi khutbah ini ada yang merupakan bawaan lahir. Jadi ada orang dikasih karunia sama Allah pinter ngomong. Jadi sejak kecil dia itu nggak canggung ngomong ya, nggak nervous kalau suruh ngomong. Ada kita antum lihat kadang-kadang anak kecil itu jadi jubirnya teman-temannya, dia enak dia ngomong aja. Tapi ada yang kalau disuruh ngomong, Allah, sampai lututnya itu bunyi ya, ada. Jadi ini sebuah karunia Allah SWT. Maka yang sebenarnya mengatakan al-khutbah mauhibah minallah wa durbah. Pidato itu karunia Allah dan pelatihan juga. Arti bisa seorang yang dahulunya dia pendiam, tahu-tahu lulus STDI jadi orator. Mungkin karena dia berlatih. Tapi ada tentu orang yang memang sejak kecil sudah pintar ngomong, Masya Allah. Ya, ini orang khatiban, orator, dua orang yang datang ini di masa Rasulullah SAW. Tidak disebutkan siapa dua orang itu. Ada beberapa yang mengisyaratkan bahwa dia adalah Zubarqan atau yang lainnya, tapi nama dua orang ini tidak terlalu penting bagi kita. Yang jelas dua orang ini faqama fatakallama thumma qa'ada. Dua orang ini berdiri, kemudian keduanya berbicara, lalu mereka duduk. Ini menunjukkan kalau khutbah itu memang lebih dengan posisi berdiri. Ada perbedaan kajian sama khutbah. Khutbah itu waktunya singkat dan biasanya nggak kemana-mana ngomongnya. Makanya kalau ada orang yang khutbah ternyata dia kajian, bermasalah, kepanjangan. Maka khutbah Jumat itu Nabi SAW menyebutkan inna min mi'innati fiqhir rajuli qisara khutbatihi wa tula salatihi. Termasuk dari kecerdasan
pemahaman seseorang itu adalah pendeknya khutbahnya. Kenapa? Dia nggak banyak ngomong. Kita babnya bab kasratul kalam. Antum ngomong 15 menit sama 30 menit, lebih banyak mana ngomongnya? Ya 30 menit lah. Ngomong ke sana kemari sampai subhanallah jemaah, pernah kita dulu di pondok ada khatib Jumat. Hari Jumat. Kayaknya dia terlalu panjang jemaah ngomongnya jemaah. Panjang cerita sana, cerita sini, pembahasannya melebar ke sana kemari. Ada satu orang yang berdiri di belakang mengatakan, "Waget, waget." Itu khatib suruh turun jemaah. Memang nggak boleh banyak ngomong. Walaupun dalam kondisi khutbah ya orang itu salah juga, antum jangan meniru orang itu ya. Artinya kita harus tahu diri. Antum ketika berkhutbah ingat ada bab kasratil kalam. Bab tentang banyak ngomong. Orang yang bisa meringkas 30 menit jadi 15 menit hebat. Maka jangan berpikir antum semakin panjang khutbah antum semakin bagus. Enggak. Kalau mau panjang kajian antum. Apalagi kalau khutbah Jumat itu wajib. Kalau kajian yang mau pulang, pulang. Tapi kalau khutbah Jumat, antum pilih kata-kata yang pendek. Kalau bisa pulang ya hafal. Orang itu hafal. Maka kadang-kala ada orang yang datang ke anak, "Ustaz, khutbahnya jangan pendek-pendek Ustaz. Ustaz jarang kesini." Ini bukan kajian, ini khutbah. Tetap khutbah itu pendek. Jadi antum persiapkan yang mau dibahas apa. Kalau memang ada pembahasan yang perlu lebih luas lagi, nanti ketika kajian antum sampaikan. Masalah-masalah yang ada khilaf bukan itu tempatnya. Di sini tempatnya. Bukan di atas sana. Maka tolong antum berusaha untuk mengurangi ngomong. Dikurangin kata-katanya ya yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Antum lihat waktunya. Makanya kadang-kala di beberapa mimbar di masjid kampung itu ada tulisannya maksimal 15 menit. Nggak paham ini jemaah. Ada khatib 15 menit khutbah pertamanya. Akhirnya ditulis maksimal 15 menit 2 khutbah. Supaya paham itu sudah maksimal gitu. Ini orang-orang pada kerja. Iya. Kita manfaatkan bagaimana memahamkan mereka dengan kata-kata yang pendek, yang singkat tapi padat. Wa hadza Rasuluna sallallahu alaihi wasallam utiya jawami al-kalim. Nabi dikasih ya jawami al-kalim, kalimat-kalimat yang pendek tapi maknanya luas. Baik, nih dua orang ini berdiri. Kemudian berbicara lalu duduk. Duduk di bawah, bukan di kursi di masa Nabi SAW, duduk di bawah. Wa qama Thabit ibn Qais. Dan Thabit bin Qais berdiri. Thabit bin Qais ini khatibnya Rasul SAW. Wa kana jahwariyah saut. Dia itu lantang suaranya. Thabit ibn Qais bin Syammas ini yang dia pernah tidak hadir di Masjid Nabawi setelah turunnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Sabit suaranya keras, lantang. Ketika turun ayat itu dia takut, dia yang dimaksud. Akhirnya didatengin sama Nabi SAW atau dikirim orang untuk memanggil Sabit, menyebutkan dia bukan penghuni neraka dan semoga dia menjadi penghuni surga Allah Azza wa Jalla. Berkhutbahlah, disebutkan khatibu Rasulullah SAW fatakallam, lalu dia berbicara. Fa'ajiban nas min kalamihima. Orang-orang takjub dengan omongan dua orang itu. Yang pertama itu takjub dengan omongan. Artinya memang ada orang kalau berbicara mempesona jemaah. Jadi antum melihat, ya Allah, enaknya omongannya. Ya. Lalu selesai, melihat Nabi orang-orang pada takjub, beliau mengasih arahan kepada mereka.
faqama Rasulullah SAW yakhtub. Lalu Nabi SAW berdiri, beliau menyampaikan khutbahnya. Apa kata beliau? Ya ayyuhan nas, qulu qawlakum. Wahai umat manusia, ucapkan ucapan kalian yang biasa. Jangan yang dibuat-buat. Fa innama tashqiqul kalami minasyaitan. Sebutkan di sini, berlebih-lebihan menyusun kata ya, itu termasuk dari perbuatan syaitan. Ada orang terlalu berlebihan jemaah. Kata-katanya semua pakai a. Kita dulu di pondok ya, waktu belajar pidato, memang ada kawan-kawan kita yang kalau ceramah itu berusaha menggunakan kalimat-kalimat ilmiah pada waktu itu ya, yang pakai akhiran i selalu jamaah. Apa sosialisasi, ventilasi, komunikasi, apa ini iya jamaah. Jadi dia itu memang memilih kata-kata itu. Ini termasuk berlebihan gitu. Akhirnya orang, waduh bagus banget ngomongnya, padahal nggak paham dengan apa yang dia omongkan. Yang dimaksudkan dari omongan itu adalah maknanya, bukan sekedar indahnya susunan kata-kata itu. Maka Nabi memberikan penjelasan, jangan sampai para sahabat ketika takjub dengan omongan khotib yang dua itu, akhirnya mereka ingin meniru omongan mereka. Enggak, Nabi menjelaskan itu nggak baik gitu loh. Yang seperti itu nggak baik. Maka kalau antum lihat ceramahnya Nabi SAW, Masya Allah, nggak memaksakan diri. Berbeda dengan ucapan-ucapan penyair ya. Maka Nabi menjelaskan di sini, fa innama tashqiqul kalami minasyaitan. Disebutkan di sini tashqiq maknanya at-tatallub fihi wa at-takalluf fi tazyinihi wa tahsinihi. Dia berusaha mengindahkan, membaguskan kata-katanya. Ya, antum pilih kata-kata yang baik. Pilih kata-kata yang mengena. Bukan antum berpikir ana pilih kata-kata yang indah, yang akhirnya terkadang niatnya pun berubah. Itu termasuk dari perbuatan syaitan. Barakallah. Lalu beliau mengatakan, "Tsumma qala Rasulullah SAW, inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya ada dari al-bayan, penjelasan yang masuk sihir, yang termasuk sihir. Dari sini sebagian ulama mengatakan ucapan Nabi sesungguhnya ada sebagian penjelasan sihir itu adalah celaan. Karena di sini Nabi memang menyebutnya dalam rangka mencela omongan orang-orang tersebut. Barakallahu fiik. Lanjutkan. Ahsanallahu ilaikum. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول خطب رجل عند عمر فأكثر الكلام فقال عمر إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان. Barakallahu fiik. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Sa'id ibn Abi Maryam. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Ja'far. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Humaid bahwa dia mendengar Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, khataba rajulun 'inda Umar. Berpidato seorang laki-laki di sisi Umar bin Khattab. Dia menyampaikan sesuatu mungkin dengan retorika yang bagus. Fa'aktsarul kalam. Lalu dia banyak ngomong. Aktsarul kalam. Jemaah, kalau antum bisa menyampaikan maksud antum dalam 2 menit, kenapa harus menyampaikan dalam 5 menit? 3 menitnya itu untuk apa sebenarnya? Kalau antum butuh 5 menit menyampaikan, kenapa harus 10 menit? Terkadang memang seneng ngomong. Sebagian kita cuma seneng ngomong. Dan biasanya tadi lagi, orang kalau sudah banyak ngomong, banyak salahnya.
Fa'aktsaral kalam. Karena banyak ngomong, Umar berkata, inna kathratal kalami fil khutab. Nih, sesungguhnya banyak berbicara dalam konteks khutbah. Ceramah itu min syaqasyiqis syaitan. Itu termasuk dari syaqasyiq syaitan. Syaqasyiq ini disebutkan jama' syiqsyiqah. Syiqsyiqah. Syiqsyiqah itu, antum mungkin kalau nanti lihat ya, tulis syiqsyiqah ini di YouTube. Ada seperti balon yang dikeluarkan oleh onta jantan. Onta jantan itu kalau lagi birahi, dia tuh kan mengeluarkan seperti balon merah jemaah, seperti lidahnya ya, penuh dengan air liur ya. Ada yang warnanya cerah, ada yang warnanya agak ungu. Antum akan lihat itu biasanya kalau Anda baca tadi terjadi di bulan Desember. Di waktu onta itu mau kawin. Jadi antum lihat biasanya kalau merak ya, merak itu dalam rangka merayu betinanya, dia akan buka ekornya dia. Jadi ternyata merak yang indah lakinya apa perempuannya? Lakinya yang bagus. Seperti itu banyak burung-burung juga. Onta ini juga punya daya tarik kepada betina-betina itu, yaitu dia mengeluarkan syiqsyiqahnya itu. Jadi seperti balon dia keluarkan di mulutnya. Kalau yang warnanya cerah itu biasanya itu onta yang sehat atau seperti apa. Umar bin Khattab ketika ngelihat orang ini banyak ngomong dalam ceramahnya, dalam khutbahnya, orang itu kalau khutbah itu kepingin ringkas ya. Yang denger itu juga kepingin ringkas. Jangan antum berpikir, orang lagi senang dengarkan khutbah anak, coba anak tambah lagi. Antum tambah lagi. Yang awalnya dia berhenti, insya Allah berhenti nih, insya Allah cukup di sini. Nambah lagi. Jangan. Dan Umar mengatakan di sini, inna kasratul kalam fil khutab ya, bukan dalam obrolan ya. Beda orang ngobrol kadangkala sama sohibnya agak lama, beda. Ini ketika ceramah dia, ketika berpidato, kalau itu banyak ngomong, min syaqasyiqis syaitan, dari itunya syaitan. Dari apa syiqsyiqah itu tadi? Dari seperti balon yang dikeluarkan onta, tapi punya setan. Artinya Umar benar-benar mencela hal itu. Engkau jangan banyak ngomong. Sudah sampaikan maksudmu, cukup. Dan kita harus pintar-pintar jemaah. Harus pintar-pintar menyusun kata-kata. Bagi yang belum pernah ceramah, khutbah umpamanya, dulu mimbar ini juga dipakai mahasiswa. Dulu mahasiswa STDI juga kita kasih kesempatan untuk khutbah Jumat. Kemudian tidak lagi dikasih. Ya ada banyak pertimbangan. Ketika antum pulang dan antum dikasih kesempatan untuk khutbah, antum tulis. Setelah antum tulis, antum punya grup bersama kawan-kawan antum kirimkan ke sana. Ana minta maaf ya, ana hari ini ada jadwal khutbah, mohon ada yang koreksi. Perlu jemaah. Soalnya ketika antum ceramah di kampung, nggak ada yang ngoreksi antum. Orang kampung melihat antum ini mufti sudah. Waduh, masya Allah, ada mufti dari STDI ini, masya Allah. Padahal salah kadang-kadang disampaikan jemaah. Cuma nggak ada yang bisa mengkoreksi. Maka sebelum antum naik, biasakan minta koreksi dari kawan-kawan antum. Nanti kalau antum sudah jam terbangnya banyak, antum sudah sering, ya mungkin nggak perlu koreksi dari kawan-kawan antum, boleh. Tapi di awal-awal, tolong antum minta koreksi dari kawan-kawan antum. Dan sekarang alhamdulillah sudah bisa direkam. Kalau antum selesai ceramah, direkam, antum dengerin. Mungkin ada yang salah. Jadi seorang itu mengkoreksi dirinya sendiri. Dulu nggak ada. Dulu yang mengkoreksi orang lain. Tadi ketika nggak ada yang koreksi antum, ya antum koreksi diri antum. Semoga dengan cara itu antum bisa memilih kata-kata yang baik, nggak banyak-banyak, nggak panjang-panjang, karena kasratul kalam fil khutabi min syaqasyiqis syaitan.
Kata Umar, itu termasuk dari gayanya setan lah. Gayanya setan. Orang kalau sudah banyak ngomong ketika khutbah, termasuk gayanya setan. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. أحسن الله إليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن أنس بن كليب قال حدثنا سهيل بن ذراع قال سمعت أبا يزيد أو معنى بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا في مساجدكم وكلما اجتمع قوم فليؤذنوني فأتانا أول من أتى فجلس فتكلم متكلم منا ثم قال إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ فغضب فقام فتلاومنا بيننا فقلنا أتانا أول من أتى فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه فأتيناه فكلمناه فجاء معنا فقعد في مجلسه أو قريبا من مجلسه ثم قال الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه وإن من البيان السحرا ثم أمرنا وعلمنا. Barakallahu fiik. Di sini Imam Bukhari menyebutkan hadis yang lain berkaitan dengan banyak ngomong. Bicara banyak ngomong ini kadangkala orang omongannya itu indah, coba. Dia berusaha memilih kata-kata yang memukau orang dengan ucapan dia, tapi nggak tepat. Waktunya, tempatnya juga terlalu banyak ngomongnya. Maka di sini Imam Bukhari menyebutkan telah mengajarkan kepada Ahmad bin Ishaq, dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Yahya bin Hammad, dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Abu Uwanah dari Asim bin Kulayb, qala haddatsani Suhail bin Dhira, telah mengajarkan kepada aku Suhail bin Dhira, dia berkata sami'tu Aba Yazid atau Ma'an ibn Yazid. Ini sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ijtami'u fi masajidikum, kumpullah kalian di masjid-masjid kalian. Jadi setiap qabilah itu, setiap kampung itu punya masjid, tapi masjid maksudnya musola jemaah. Artinya mereka kalau sholat Jumat tetap kumpul di Masjid Nabawi. Maka di setiap kampung itu ada musola-musola. Di Madinah Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan ijtami'u fi masajidikum, kalian kumpul sekarang di masjid-masjid kalian. Entah Nabi menyampaikan ini di Masjid Nabawi ketika sahabat pada mau pulang selesai sholat umpamanya, Nabi memerintahkan mereka untuk kumpul di masjid-masjid mereka. Wa kullama ijtama'a qaumun falyu'dhinuni, setiap kumpul orangnya hendaklah mereka ngasih tahu aku. Jadi Nabi mau datang ke mereka, tapi nunggu mereka sudah kumpul, karena sebagian mereka mungkin masih di pasar, sebagian mereka masih kerja ini itu, tapi diminta setiap qabilah itu, setiap kampung kumpul di mana? Di masjid mereka. Nabi mau datang, mau ngajarin mereka. Masya Allah jemaah. Ini sebuah tanda samahatun Nabi SAW. Ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar, ilmu itu didatangi. Betul? Iya. Tapi orang-orang yang kita dakwain itu dai yang datang ke mereka. Jadi kalau antum bicara dakwah, antum yang datang ke mereka. Maka Nabi SAW datang ke sana, ke tempatnya qabilah fulan, datang ke Taif, datang ke tempat kumpulnya orang untuk mendakwain mereka. Tapi kalau sudah penuntut ilmu, ya antum yang datang. Kita lihat di sini Nabi SAW nyuruh mereka kumpul di masjid-masjid mereka. Nabi yang mau datang kepada mereka. Setiap kumpul kasih tahu aku. Lalu disebutkan di sini, fa'atana awwala man ata. Dan Nabi mendatangi masjid kita. Yang pertama beliau datangi itu masjid kita. Artinya yang pertama orang-orangnya kumpul itu tempatnya Ma'an ini jemaah. Ma'an bin Yazid. Jadi di tempat kampungnya dia. Datang Nabi, gembira sekali mereka. Artinya kampung-kampung lain belum didatangi Rasulullah SAW, Nabi udah datang ke kampung mereka, ke masjid mereka. Fajalas. Lalu beliau duduk. Fatakallama mutakallimun minna.
Lalu ada satu orang yang berbicara dari kita. Thumma qala, lalu dia berkata, innal hamdalillah alladzi laysa lil hamdi dunahu maqsad wala wara'ahu manfad. Dia mengucapkan ucapan segala puji bagi Allah yang tidak ada selain pujian baginya itu, di bawahnya nggak ada tujuan, di belakangnya nggak ada yang tembus. Nabi dengar orang ini ngomong ini, marah Nabi SAW. Faghadiba faqam. Nabi marah, berdiri ditinggalkan masjid itu. Awalnya mereka gembira, wallahi nasma'ul adzan awala. Nah, fadhil. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jadi akhirnya Nabi berdiri meninggalkan majelis itu. Di sini ada dalil bahwasanya tatkala majelis yang kita tempatin itu ada maksiat, ada penyimpangan, maka tinggalkan majelis itu. Nabi berdiri meninggalkan majelis itu. Di masjid ini padahal. Ditinggalin mereka. Akhirnya fatalawamna bainana. Kita saling mencela. Ini gara-gara antum ini udah ramai sudah mereka. Mereka tahu bahwasanya mereka telah melakukan kesalahan. Subhanallah jamaah. Ini tegurannya. Sebagian khotib itu kadangkala ketika khutbah itu dengan muqaddimah yang terlalu berlebih-lebihan. Nabi aja nggak suka dengan muqaddimah dari orang ini. Maka sebagian masyayikh ya menyebutkan, gimana kalau Nabi dengar gayanya khotib-khotib sekarang ini. Ketika mereka berceramah dengan muqaddimah yang kayaknya paling bagus ini itu, biasa-biasa aja. Boleh kita kasih muqaddimah, tapi jangan takalluf. Jangan berlebih-lebihan. Nabi langsung meninggalkan majelis itu. Nabi meninggalkan majelis itu. Mereka mengatakan, atana awwala man ata. Nabi itu pertama datang ke tempat kita loh. Fadhahaba ila masjidin akhar. Sekarang beliau pergi ke masjid lain gitu. Gimana sedihnya mereka. Subhanallah ya. Ini sahabat yang kumpul di masjid. Ya Allah, alhamdulillah masjid kita yang pertama didatangi Nabi ya. Mereka gimana gembiranya, senangnya. Tahu-tahu ditinggal sama Nabi SAW. Sakit hatinya mereka sama, ya di antara mereka sendiri. Gara-gara perbuatan mereka. Fa'atainahu. Akhirnya nih orang-orang datang ke Nabi di masjid lain. Ngomong kita sama Nabi SAW. Fakallamnahu. Akhirnya beliau mau balik ke masjid kita. Faja'a ma'ana. Akhirnya dibawa Nabi SAW. Yang awalnya Nabi datang sendirian, sekarang Nabi dibawa sama sahabat ini ke masjid mereka. Faqa'ada fi majlisihi au qariban min majlisi. Dia duduk di majlis yang awal tadi atau dekat dengan tempat beliau duduk yang awal tadi. Thumma qala, lalu beliau berkata, alhamdulillahilladzi ma syaa ja'ala baina yadayhi. Segala puji bagi Allah yang apa yang Allah kehendaki akan Allah jadikan di hadapannya. Wa ma syaa ja'ala khalfah. Apa yang Allah kehendaki Allah akan jadikan di belakangnya. Wa inna minal bayani sihra. Nabi menyebutkan sesungguhnya termasuk dari penjelasan dari bayan itu ada yang mengandung sihir. Setelah sampai situ, beliau mengingatkan dengan kejadian tadi, ucapan ini, agar orang tidak berlebih-lebihan kalau ngomong. Lalu baru thumma amarana wa 'allamana. Baru beliau memerintahkan kepada kami untuk melakukan ini, melakukan itu, dan mengajarkan ilmu kepada kami. Maka jamaah, dari hadis tadi kita perlu berhati-hati kalau ngomong. Ketika Allah berikan kepada antum kelebihan berbicara, jangan akhirnya antum berlebih-lebihan menggunakannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair.